Saudara, seringkali kita mendengar kisah tentang orang-orang Majus yang datang dari timur untuk menemui bayi Yesus dan memberikan persembahan kepada bayi Yesus, berupa emas, kemenyan dan mur. Tidak jarang pula kita bertanya, siapakah orang Majus itu? Dari manakah asal mereka tinggal? Dan apakah jumlah mereka hanya 3 orang saja? Simak video ini sampai selesai ya, supaya kita semua mengenal lebih dalam tentang orang-orang Majus tersebut. Saudara, di dalam kitab Matius 2 ayat 1 dikatakan bahwa, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tradisi secara umum berkata bahwa, jumlah orang Majus hanya 3 orang saja, di mana hal ini ditentukan ketika melihat jumlah persembahan yang diberikan orang-orang Majus itu kepada bayi Yesus, yaitu berupa emas, kemenyan dan mur. Ternyata, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa jumlah orang Majus tersebut hanya 3 orang saja. Alkitab hanya berkata bahwa, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pertanyaannya adalah, dari manakah orang-orang Majus tersebut berasal? Kemudian, dari mana mereka bisa tahu kalau saat itu, di Yerusalem telah lahir seorang bayi yang diurapi, seorang raja? Dan bagaimanakah caranya mereka bisa sampai ke Yerusalem? Alkitab berkata bahwa orang-orang Majus tersebut berasal dari timur. Lalu, di timur sebelah manakah orang-orang Majus tersebut berasal? Ketika saudara melihat peta di Alkitab pada zaman Syria, dan saudara menarik garis lurus dari Yerusalem ke arah timur, maka saudara akan menemukan kota Babilonia atau kota Babel di sana. Kitab Daniel pernah menceritakan tentang seorang raja Babel, yaitu Nebukadnezar, yang menyerang kota Yerusalem dan merebut kota Yerusalem. Kemudian, Raja Nebukadnezar membawa sebagian perabotan dan perkakas dari Bait Allah untuk dibawa ke kota Babel. Selain itu, Raja Nebukadnezar juga membawa semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Dan di antara mereka, ada beberapa orang Yehuda yang bernama Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Singkat cerita, atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dengan kata lain, pada saat itu, orang-orang Babel ada di bawah pengaruh Daniel. Daniel menulis kitab Daniel ketika berada di Babel, sehingga banyak orang Babel yang percaya kepada perkataan dan nubuatan Daniel yang tertulis di dalam kitab Daniel tersebut. Di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24-25 berkata, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Di ayat ke-25 Daniel bernubuat di dalam kitabnya, bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Lalu, siapakah yang dimaksud oleh Daniel sebagai orang yang diurapi, seorang raja? Seseorang yang diurapi, seorang raja yang dimaksud Daniel tersebut adalah Yesus Kristus. Orang-orang Majus ini berasal dari kota Babel, dan mereka tahu tentang kelahiran bayi yang diurapi tersebut dari nubuatan yang tertulis di dalam kitab Daniel.
Mereka juga tahu tentang kapan waktunya bayi juru selamat yang diurapi itu lahir dari nubuatan yang tertulis di dalam kitab Daniel. Kata Majus dalam bahasa Yunani disebut dengan magos. Sedangkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi kata magi, yang artinya adalah orang yang ahli dalam ilmu bintang dan ahli menafsirkan mimpi. Mereka disebut juga ahli perbintangan Persia. Oleh sebab itu, mereka tahu kapan bayi Yesus akan dilahirkan dari kitab Daniel yang tertulis bahwa ada 70 kali 7 masa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun, sampai kedatangan seseorang yang diurapi, seorang raja. Mereka menghitung secara teliti tentang kapan bayi Yesus lahir berdasarkan nubuatan yang tertulis di dalam kitab Daniel. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bintang di timur, mereka tahu bahwa bayi Mesias telah lahir. Dan dari nubuatan yang tertulis di dalam kitab Daniel tersebut, mereka langsung berangkat menuju Yerusalem. Saudara, tradisi pada umumnya mengatakan bahwa bintang di timur itulah yang menuntun orang-orang Majus itu hingga mereka sampai ke kandang domba, tempat bayi Yesus dilahirkan. Namun ternyata, bukan bintang di timur itu yang menuntun mereka sampai ke kandang domba, tempat bayi Yesus dilahirkan. Hal ini dibuktikan ketika orang-orang Majus sampai di Yerusalem, justru mereka menemui Herodes untuk mencari tahu tentang bayi Mesias itu, dan mereka bertanya kepada Herodes, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar perkataan orang-orang Majus itu, Raja Herodes menjadi terkejut dan mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, untuk meminta keterangan kepada mereka tentang di mana bayi Mesias akan dilahirkan. Kemudian, imam kepala dan ahli Taurat itu berkata kepada Raja Herodes, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel." Berdasarkan informasi dari Raja Herodes tersebut, orang-orang Majus itu kemudian segera bergegas menuju ke Betlehem untuk menemui bayi Yesus. Hal ini mematahkan tradisi yang mengatakan bahwa bintang di timur itulah yang menuntun orang-orang Majus menuju ke Betlehem. Karena, jika benar bintang di timur itu yang menuntun orang-orang Majus itu, maka orang-orang Majus itu tidak perlu menemui Raja Herodes untuk menanyakan tempat kelahiran bayi Mesias tersebut. Kitab Matius pasal 2 ayat 9 berkata, "Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada." Ayat ini menjelaskan bahwa, setelah orang-orang Majus itu mendapat keterangan dari Herodes mengenai tempat kelahiran bayi Mesias itu, kemudian mereka segera berangkat menuju ke Betlehem. Setibanya di Betlehem, mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur sudah mendahului mereka hingga berada tepat di tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Matius pasal 2 ayat 10 berkata bahwa, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang Majus itu bersukacita ketika melihat bintang itu? Seperti cerita di video sebelumnya yang berjudul Tradisi Natal Man in Service, bahwa ketika seorang anak itu melihat bintang Man in Service di jendela rumah-rumah penduduk, anak ini bersukacita, karena bintang di jendela rumah-rumah itu berbicara tentang diutusnya anak dari pemilik rumah itu untuk berperang dan menyelamatkan negara mereka. Sama halnya, ketika orang-orang Majus itu melihat bintang di jendela surga atau di langit itu, mereka bersukacita karena bintang yang ada di jendela surga atau di langit itu berbicara tentang surga yang memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini,
untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa dan memberikan hidup yang kekal di surga bagi setiap orang yang percaya dengan iman dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Oleh sebab itu, saudara dan saya yang sudah percaya dengan iman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, patut bersukacita menyambut kelahiran bayi Yesus, bayi Juru Selamat yang diurapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini, menderita dan mati di atas kayu salib, untuk menebus dan membayar lunas hutang dosaku. Sehingga, aku yang berdosa ini, menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman percayaku kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan waktu, talenta, keahlian, pikiran dan perasaan yang kami miliki untuk Engkau. Kami mau melayani Engkau sepanjang umur hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya dan share video ini sebanyak mungkin kepada orang-orang tercinta ya, supaya semakin banyak orang diberkati melalui video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.